Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati dalam acara pembekalan kuliah kerja nyata tahun 2024 Universitas Buana Perjuangan Karawang pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang akan segera dimulai. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, Profesor Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM, yang kami hormati Ketua Panitia KKN tahun 2024, Bapak Dr. Aang Solahuddin Anwar, MPD, yang diwakili Bapak Yudi Firmansyah, MPD, selaku Koordinator Kesekretariatan KKN tahun 2024. Yang kami hormati juga para pemateri, Bapak Padli Mari Satrio SE, selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik mewakili Bapeda Bekasi, Bapak Haji Endan Setiaganda SPD SDM SI selaku Camat Bojong Manggu, Kabupaten Bekasi, Bapak Sutarian SE selaku Camat Cibarusah, Kabupaten Bekasi, serta para mahasiswa-mahasiswi peserta kuliah nyata tahun 2024 dalam kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, agar bisa dan dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat untuk menghadiri kegiatan pembekalan KKN Kuliah Kerja Nyata tahun 2024. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Buana Perjuangan Karawang, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu pembekalan, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hadirin dimohon berdiri.
Pak Yudi Firmansyah selaku Koordinator Kesekretariatan KKN tahun 2024. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KKN UPP Karawang 2024 Bapak Dr. Hang Solahuddin Anwar MPD. Yang kami hormati Bapeda Bekasi yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Bapak Fadli Mari Satrio SE beserta jajaran. Kemudian Bapak Camat Bojongmangu Haji Endan Setiaganda SPD SD MSI, Bapak Camat Cibarusah Bapak Sutarian SE selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesediaan sudah hadir di kampus kami Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam rangka pembekalan KKN 2024 dengan tema Membangun Desa Mandiri dan Berkelanjutan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terutama kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah KKN merupakan bentuk bagian dari implementasi pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa selaku bagian dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian, di mana KKN adalah bentuk wujud nyata dari implementasi pendidikan yang telah diterima mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Besar harapan kami dari pihak Universitas Buana Perjuangan Karawang, teman-teman mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan KKN dengan sebaik-baiknya. Tetap selalu menjaga nama baik alma mater. Kemudian yang kedua, susun seluruh program kerja dari masing-masing desa yang kebetulan hari ini semuanya perwakilan sudah hadir, disusun dengan baik, sesuaikan dengan
program kerja dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian yang ketiga, selalu tahu tata aturan yang ada di lingkungan sekitar di mana nanti kalian tempat tinggal di sana, ikuti aturan-aturan yang sudah berlaku ya. Yang paling penting adalah jalankan seluruh program kerja dengan baik, tetap selalu menjaga nama baik alma mater. Kemudian jika ada kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan program kerja KKN dan yang lain-lain, jangan sungkan untuk selalu menghubungi dosen pendamping lapangan. Ya, selalu berdiskusi dengan dosen pendamping lapangan terkait dengan berbagai macam hal kegiatan selama KKN berlangsung. Kemudian untuk post-test sudah dikerjakan? Nah, sudah sambil berjalan. Pre-test sudah? Post-test? Belum, berarti post-test nanti jangan lupa untuk mengisi post-test karena pre-test dan post-test itu merupakan bagian dari penilaian akhir KKN. Jadi banyak sekali mahasiswa dari KKN-KKN sebelumnya yang tidak melaksanakan pre-test dan post-test yang pada akhirnya itu akan merugikan kalian sendiri. Jadi sekali lagi mohon ikuti pemaparan materi dari para pemateri yang sudah hadir pada hari ini karena kaitan dengan berbagai macam rencana kerja dari Kabupaten Bekasi. Mohon diikuti dengan baik karena nanti kalian bisa link and match dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya Hiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber. Untuk narasumber pertama, kepada Bapak Fadli Marisatrio SE selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik mewakili Bapeda Bekasi, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Rektorat dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya adik-adik mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mohon izin saya perkenalkan diri dulu. Kebetulan dalam hal ini mewakilkan Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi, Bapak Agus Budiono, yang kebetulan hari ini memang ada undangan dari Kementerian Perhubungan di Jakarta, jadi harus hadir secara langsung dan mendaulat saya untuk memberikan pembekalan. Jadi pertama-tama kami dari Kabupaten Bekasi mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kang Yudi beserta tim dari Universitas Buana Perjuangan telah memilih lokus di Kabupaten Bekasi sebagai lokus KKN. Adapun seperti yang tadi Kang Yudi sampaikan, ini merupakan pengamalan dari Tridharma Perguruan Tinggi ya, pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah Kabupaten Bekasi walaupun bukan di wilayahnya dipilih gitu ya untuk menjadi tempat pengabdian kepada masyarakat. Mungkin langsung ke slide saja. Oh iya, ini untuk KKN sendiri terkait dengan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi sudah beberapa kali dari kampus-kampus di berbagai wilayah juga. Terakhir itu yang rutin memang dalam 2 tahun terakhir Universitas Islam 45 Kota Bekasi mengadakan KKN dengan lokus 3 kecamatan tiap tahunnya, yaitu kemarin kalau nggak salah Bojongmangu, terus kemudian Serang Baru dan Cibarusah juga.
Memang Bojongmangu dan Cibarusah itu seringkali dijadikan lokus karena memang daerahnya yang masih lumayan jauh dari pusat, kemudian dia juga memiliki karakteristik yang agak unik karena sering terjadi kekeringan di sana. Kekeringan, kemudian angka stunting dan kemiskinan juga lumayan relatif tinggi di sana. Baik, kita langsung ke slide saja. Izin lanjut. Saya di sini ya, nggak kelihatan. Perkenalkan tadi sudah, nama saya Fadli Marisatrio. Untuk latar belakang pendidikan, saya S1 di Fakultas Ekonomi, S2-nya di Sekolah Ilmu Pemerintahan Stipan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Kemudian riwayat jabatan, saya pernah menjadi pelaksana pada Bapeda, kemudian Kasubit Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan, kemudian menjadi Kasubit Evaluasi dan Pelaporan pada Bapeda Kabupaten Bekasi, dan terakhir saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapeda Kabupaten Bekasi. Kalau bicara tentang lingkup dari tugas saya di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, tentunya kita menyoroti di pembangunan manusia ini ya. Memang berkaitan erat dengan adik-adik sekalian yang sekarang melakukan KKN. Jadi pembangunan manusia itu kita membangun manusia tidak hanya dari infrastruktur, tidak hanya dari kesehatan saja, tapi juga dari mulai awalnya, dari tingkat pendidikan dasarnya. Jadi berkutat ini terkait dengan urusan-urusan pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana, semuanya ada di pembangunan manusia. Lanjut. Nah, mungkin karena Bapeda dijadikan narasumber pada hari ini, saya ingin menceritakan dulu terkait dengan apa yang menjadi tugas kami di Bapeda. Di Bapeda itu pemerintah daerah tidak serta-merta melaksanakan program kegiatannya setiap tahunnya itu tanpa direncanakan terlebih dahulu. Jadi tahun 2024-2025 ini kita namakan tahun perencanaan. Kenapa? Karena aturan dari pusat mengharuskan melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak. Jadi 2024 dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, dan pemilihan presiden sudah terlewati juga di 2024. Saat ini jadi untuk semua dokumen perencanaan harus dilaksanakan dalam waktu dan periode yang bersamaan. Semua daerah sama di kabupaten kota seluruh Indonesia saat ini 2024-2025 sedang menyusun 4 dokumen perencanaan, yaitu dokumen rencana pembangunan daerah berlaku 2024 sampai 2026. Ini menggambarkan perencanaan 3 tahunan ke depan. Kemudian RKPD. RKPD itu adalah rencana kerja pemerintah daerah yang menggambarkan perencanaan yang akan dilaksanakan di 2025 tahun depan. Kemudian kita juga disuruh menyusun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, berlaku untuk 20 tahun ke depan, dan RPJMD yang dilaksanakan secara teknokratik, yaitu dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, kemudian tenaga ahli, kemudian akademisi, didasarkan dengan data dan isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Ini berlaku selama 5 tahun, 2025 sampai 2030. Lanjut. Nah, dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut, kita tentunya mengacu pada apa yang menjadi visi nasional, kemudian menjadi visi Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam visi-visi tersebut kita turunkan menjadi visi RPJPD tadi 20 tahun ke depan di RPJPD Kabupaten Bekasi. Semua visi yang ada di nasional ini semuanya memakai kata yang tadi, semuanya memakai kata harmonis, semuanya memakai kata maju dan berkelanjutan. Ini merupakan turunan dari visi-visi yang ada di RPJPN secara nasional.
maju, harmonis, dan berkelanjutan. Sehingga kita mengambil visi di Kabupaten Bekasi 2025-2045, Kabupaten Bekasi yang maju, harmonis, dan berkelanjutan tahun 2045. Ini adalah makna-maknanya. Maju mencerminkan harapan Kabupaten Bekasi untuk menjadi daerah yang unggul dari berbagai aspek, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur dan teknologi yang andal, serta tata kelola pemerintahan. Kemudian harmonis ini secara singkat, kita mengharmonisasi antara kebijakan pembangunan dengan pemerataan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian berkelanjutan tentunya mengandung makna pembangunan dilaksanakan berkelanjutan, tidak hanya 5 tahun, tapi terus berkelanjutan sampai 20 tahun ke depan, yang dimana saling mengisi dan mendukung antara periode satu dan lainnya. Lanjut. Nah, ini yang ada di setelah visi diturunkan kepada misi, ada 8 misi pembangunan di Kabupaten Bekasi yang ada di dalam dokumen RPJPD. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak, unggul, dan berdaya saing. Ini tetap menjadi nomor 1, sumber daya manusia. Kemudian mewujudkan ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan akuntabel. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menuju stabilitas ekonomi yang tangguh. Mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, budaya, dan berwawasan lingkungan. Kemudian mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas serta berkeadilan. Kemudian mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kemudian terakhir mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Lanjut. Nah, ini semuanya didasarkan oleh visi Indonesia yang ada di dalam impian Indonesia 2015-2085 yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdaulat, maju, adil, dan makmur. Lanjut. Nah, tadi sebagai permasalahan utama pembangunan manusia menuju 2045, tantangannya adalah kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kualitas kelembagaan, dan kebijakan pemerintah. Lanjut. Nah, pilar-pilar yang harus dikuatkan antara lain pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Lanjut. Nah, kita bicara tentang SDGs tadi, pembangunan berkelanjutan. Apa itu SDGs? Jadi yang belum tahu, SDGs adalah komitmen yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan secara global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang dituju di tahun 2030, kemudian sudah dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang dalam sidang umum PBB pada tahun 2015 bulan September. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Nah, tujuannya no one will be left behind, tidak ada yang tertinggal, menjadi prinsip dan semangat SDGs. Lanjut aja. Nah, ini 17 SDGs, 17 tujuan yang ada di dalam SDGs: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan negara yang tangguh, kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, keseluruhnya 17 tujuan SDGs ini disambungkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah. Ada 18 urusan pemerintah daerah yang merupakan wajib non pelayanan dasar dan 6 urusan pemerintah yang wajib pelayanan dasar. Apa itu yang menjadi wajib pelayanan dasar? Pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, kemudian ketentraman ketertiban umum, yang terakhir sosial. Yang menjadi non pelayanan dasar seperti pendukung, antara lain tenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan,
kemudian pangan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup dan lainnya. Itu menjadi urusan yang non pelayanan dasar. Itu semuanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung tujuan SDGs yang 17 ini. Lanjut. Dari turunan urusan itu maka tercipta dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini ikon masing-masing dari tujuan SDGs tadi, ada 17. Lanjut aja, Pak. Nah, kita masuk ke Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi secara gambaran umum memiliki luas 1.273 km persegi. Dia terdiri dari 23 kecamatan, 179 desa, dan 8 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi 3.157.962 jiwa. Ini yang tercatat secara dokumen kependudukan dan catatan sipilnya. Kemudian untuk kondisi sosialnya, jumlah ibu hamil di Kabupaten Bekasi 15.452. Kita punya datanya karena memang program dari pusat untuk intervensi stunting harus digalakkan, menurunkan hingga menghilangkan angka prevalensi stunting di daerah kabupaten kota, sehingga kita harus tahu data-data yang menjadi sasaran pensasaran kita dalam memberikan bantuan, dalam memberikan intervensi dan kegiatan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Jumlah ibu hamil tadi 15.452, kemudian total keluarga resiko stunting 144.000 lebih, jumlah keluarga sasaran 565.473, dan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi berdasarkan metode survei SSGI tahun 2022 adalah 17,8%. Nah, ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2024 itu harusnya angka stunting secara nasional menjadi 14%. Namun karena kemarin banyak daerah yang tidak tercapai, angka stunting di angka stunting secara nasional targetnya dinaikkan menjadi 18,8% untuk 2024. Lanjut. Ini mungkin adik-adik belum begitu kenal ya, maksudnya untuk menurunkan stunting ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, antara lain intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu dilakukan dalam rangka bidang kesehatan, itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Nah, dari 11 indikator yang menjadi intervensi spesifik yang dilakukan di tahun 2023 di Kabupaten Bekasi, ini hanya 4 indikator yang tidak tercapai targetnya. Tapi Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 dari 17,8 tadi menjadi 23,2, artinya ada meningkat 5%. Nah, kita lihat indikator-indikator yang tidak tercapai target. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan bagi bumil KEK, kondisi energi kronik. Kemudian tata laksana gizi buruk, kemudian balita, kemudian desa stop BABS sudah 100%. Ya, cuma 4 ini. Jadi PMT gizi kurang, kemudian PMT ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, kemudian balita yang terukur, kemudian total tata kelola gizi buruk. Nah, 4 indikator ini yang tidak tercapai di Kabupaten Bekasi, mungkin intervensinya belum optimal, maka dari itu kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam hal penurunan stunting di Kabupaten Bekasi. Lanjut. Nah, kalau ditanya pemerintah daerah udah melakukan apa aja untuk stunting gitu kan. Ini udah saya rekap masing-masing dinas melakukan apa, program apa, dan pemberian bantuannya apa, ada di sini. Upaya intervensi spesifik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang kesehatan melaksanakan program pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Contohnya,
pelaksanaan screening kesehatan anak sekolah. Jadi kalau di sekolah itu stunting itu pertama-tama kita cerita tentang stunting dulu. Stunting itu terjadi karena bisa disebabkan karena pada masa remaja putri dia mengalami anemia atau kurang darah. Jadi Dinas Kesehatan ditugaskan untuk melaksanakan screening kesehatan. Screening itu pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan HB, apakah ia anemia atau tidak, itu sudah terdeteksi sejak awal. Ini adalah tugas Dinas Kesehatan untuk turun ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memberikan screening kesehatan kepada anak sekolah. Kemudian Dinkes juga melakukan pengadaan alat kesehatan, alat penunjang medik, kemudian pengelolaan pelayanan kesehatan balita, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan ibu hamil, kesehatan lingkungan, dan surveillance kesehatan. Selain itu, Dinkes juga berperan dalam ODF. ODF itu bebas buang air besar sembarangan. Nah, ini mungkin bisa menjadi program yang dilaksanakan adik-adik mahasiswa nanti di Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusah. Tingkat ODF di Bojongmangu dan Cibarusah mungkin masih tinggi, cuma kita belum bawa datanya. Nanti bisa dijadikan program, karena ODF itu buang air besar sembarangan menjadi indikator dalam penurunan stunting. Mungkin bisa dengan mendata warga yang masih belum punya jamban sehat, gitu. Mungkin bisa membantu warga untuk mendirikan WC komunal, nanti dibantu oleh program pemerintah daerah. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera melalui kegiatan-kegiatan ini, contohnya orientasi tim pendamping keluarga, kemudian pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini intervensi yang dilaksanakan oleh dinas-dinas lain dalam bentuk intervensi sensitif. Dinas Sosial melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial dengan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Ini dalam bentuk bansos, untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Kemudian fasilitasi bansos kesejahteraan keluarga, pemberian bantuan-bantuan seperti sembako dan lain sebagainya. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan berbagi pangan, gerakan konsumsi protein dan sayur, sosialisasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu. Ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, disebar secara gratis pada masyarakat Kabupaten Bekasi. Kemudian Bapeda di sini sebagai fungsi koordinator stunting, ini melakukan rapat-rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas melakukan apa saja terhadap intervensi stunting, capaiannya seperti apa yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha. Kemudian ada juga program Gemar Makan Ikan. Jadi mereka membagikan produk makanan ikan secara gratis pada anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP. Lanjut. Kemudian di Dinas Pendidikan ada peningkatan kompetensi pola asuh melalui PAUD, kemudian pengelolaan pendidikan anak usia PAUD, sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan. Kemudian Dinas Pertanian ada pemanfaatan SDG hewan tanaman, pengawasan bahan pakan dan bibit pakan, kemudian tersedianya bibit tanaman kelor. Jadi membagikan bibit-bibit pohon kelor kepada keluarga yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena secara jurnal ilmiah ditulis di situ bahwa kandungan gizi yang ada di dalam daun kelor itu cukup tinggi untuk memperbaiki kondisi gizi kronis yang ada pada balita. Jadi mungkin ini bisa juga jadi salah satu alternatif program dengan membuat produk olahan daun kelor dan membagikan ke anak-anak yang datang ke Posyandu. Kemudian Dinas Perumahan Rakyat Perkimtan, ini pembangunan Rutilahu, rumah tidak layak huni, sudah sekitar 3.600 sekian untuk Rutilahu yang telah dibangun di 2023.
Kemudian sasarannya adalah penduduk miskin. Kemudian perbaikan rumah tidak layak huni tadi untuk pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya permukiman kumuh di luar permukiman kumuh dengan luas wilayah di bawah 10 hektar. Lanjut. Nah, selain dari program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah, kita juga bekerja sama dengan perusahaan. Jadi adik-adik mungkin tahu Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang besar, banyak perusahaan yang tergabung di dalamnya. CSR-nya juga lumayan memberikan kontribusi pada penurunan stunting. Mereka melaksanakan bantuan susu dan telur untuk anak stunting di Kecamatan Cibarusah, ini contoh aja. Kemudian kunjungan sosial ke panti asuhan. Kemudian ada melaksanakan serah terima 8.500 paket nutrisi makanan untuk anak dengan stunting dan 100 paket untuk susu dan starter pack kit melahirkan untuk ibu hamil. Kemudian yang terakhir ini Universitas Islam 45 Bekasi juga melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan tema penurunan zero stunting di Kabupaten Bekasi dan bebas buang air besar sembarangan. Ini temanya sudah lebih spesifik, jadi mereka langsung menargetkan ke anak-anak stunting dan masyarakat desa yang masih belum punya jamban. Jadi di Kabupaten Bekasi itu masih banyak helikopter ya. Helikopter itu apa tahu? Modal di kali, modal di kebun. Lanjut. Ini sasaran publikasi stunting, sasarannya untuk Kabupaten Bekasi 271.000 jiwa. Total stunting ada balita ditimbang, balita sangat pendek, totalnya ada 2.997 yang terindikasi stunting di Kabupaten Bekasi dengan persebaran di seluruh wilayah. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain pembangunan SPALDES, kemudian Rutilahu untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting, kemudian pembangunan MCK, kemudian sarana air bersih, vertical garden, hidroponik, taman baca, taman bermain. Ini semua bisa teman-teman mahasiswa aplikasikan untuk menjadi program dalam KKN yang ada di Kecamatan Bojongmangu maupun Cibarusah. Lanjut. Nah, lanjut, ini kegiatan-kegiatan penanganan sanitasi. Kenapa sanitasi kita galakan juga di Kabupaten Bekasi? Karena sanitasi itu tadi menjadi salah satu indikator dari angka penurunan prevalensi stunting. Jadi sarana air bersih ini kita bangunkan untuk masyarakat di desa, kemudian MCK, kemudian sarana prasarana jaling juga, jalanan, kemudian drainase. Ini sudah memakan anggaran 18 miliar lebih di Kabupaten Bekasi, sudah dilaksanakan, tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi. Ini gambar sebelum sesudahnya. Lanjut. CSR juga berperan penting dalam penurunan stunting. Ini gambar-gambarnya. Perusahaan melaksanakan program kegiatannya, memberikan bantuan, bisa itu di wilayah kecamatannya atau di pemerintah daerah, nanti disalurkan oleh dinas-dinas yang terkait. Total dana yang disalurkan CSR sampai saat ini sudah
mencapai 3.692 juta lebih. Lanjut. Basnas juga, Badan Amil Zakat Nasional, memiliki peran penting juga dalam penurunan stunting. Mereka punya inovasi namanya program Bekasi Sehat dan program Bening, Bekasi Entaskan Stunting. Ini memberikan bubur bayi di seluruh desa yang ada di Kecamatan Cabang Bungin, Cibarusa, dan Setu secara berkala. Nah ini terbukti dengan 3 bulan berturut-turut dilaksanakan, ini meningkatkan berat badan dan tinggi bayi yang ada di 3 kecamatan ini. Lanjut. Ini beberapa program juga. Ini bisa diaplikasikan menjadi program kegiatan adik-adik nanti di kecamatan. Ada gemar minum susu, kemudian gemar ikan, kemudian pekarangan pakan lestari, kemudian gerakan cinta kelor, menanam, memasak dan mengkonsumsi olahan daun kelor. Dijadikan puding, dijadikan jus, dijadikan sup. Lanjut. Nah ini KKN mahasiswa waktu di Unisma di 3 kecamatan tahun 2023. Ini melaksanakan sosialisasi kepada ibu-ibu di Posyandu, kemudian memberikan pengajaran juga kepada anak-anak yang ada di Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusa, melakukan pengukuran juga, membantu kader Posyandu pada saat pelaksanaan Posyandu. Lanjut. Ini intervensi serentak yang merupakan program nasional, sudah dilaksanakan bulan kemarin. Secara nasional kita sudah 100% di Kabupaten Bekasi. Kemudian menggambarkan adanya penurunan angka prevalensi stunting, karena pada saat itu selain diberikan intervensi, seluruh anak yang ada di Kabupaten Bekasi juga dilakukan pengukuran pada Posyandu. Ini diberikan kepada sasaran calon pengantin. Jadi memberikan pemahaman bagaimana pentingnya untuk mencegah stunting kepada Bapak Ibu yang menjadi calon pengantin. Harus diperiksa dulu kesehatannya, harus diperiksa dulu apakah istrinya anemia atau tidak. Dengan begitu dia diberikan obat-obatan untuk mengobati anemianya, kemudian diberikan pembekalan juga nanti apa yang sebaiknya dilakukan pada saat mengandung, saat menyusui. Ini semuanya kita kawal melalui intervensi serentak pada sasaran calon pengantin. Lanjut. Nah ini Ibu Bupati sebagai Ketua TPPKK mendukung gerakan intervensi stunting dengan membuka secara langsung pada saat itu. Ini juga kita punya program namanya Gerakan Babeknya Asuh Anak Stunting. Jadi satu kecamatan itu punya Bapak dan Ibu angkat untuk penanganan stunting di wilayah kecamatan tersebut. Jadi nanti misalkan teman-teman mahasiswa di Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusah ingin adanya bantuan dari CSR misalkan untuk membantu programnya, bisa nanti dikaitkan dengan Bapak Asuh yang ada di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu. Selain perusahaan, Bapak Asuh tadi terdiri juga dengan kami dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bekasi. Nanti dilihat lagi di Bojongmangu nanti Bapak Asuhnya siapa. Nanti bisa mungkin teman-teman mahasiswa mengajukan proposal atau apa, memberikan bantuan pada program kegiatan yang dilaksanakan. Gitu. Lanjut. Tadi stunting, sekarang kemiskinan ekstrim mungkin sedikit. Kemiskinan ekstrim itu sesuai standar yang ada di internasional adalah orang yang memiliki penghasilan kurang dari 300.000 per bulan. Jadi itu masuk kategori miskin ekstrim. Nah di Kabupaten Bekasi sendiri terus mengalami penurunan alhamdulillah tiap tahunnya. Namun kalau dilihat dari di sini, kemiskinan ekstrim yang paling banyak adalah di Kecamatan Pebayuran. Kalau Bojongmangu dan Cibarusah tidak terlalu lah ya. Cibarusah kemudian Bojongmangu. Lanjut.
Nah, ini mengalami penurunan tiap tahunnya. 2021 itu di 1,4, kemudian 2022 turun menjadi 0,64, 2023 turun lagi menjadi 0,48. Nah, ini selalu ada di bawahnya kemiskinan ekstrim tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi Kabupaten Bekasi masih ada di bawah kemiskinan ekstrim di tingkat Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Kalau secara total melalui data P3KE yang dari Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, total kemiskinan ekstrim itu ada 200.000 di Kabupaten Bekasi. Kemudian ini salah satu upaya aja kita yang terutama adalah data masyarakat di wilayah kecamatan itu apakah benar-benar miskin ekstrim atau tidak. Kita punya variabel-variabelnya di desa, mereka menetapkan dengan SK. Jadi SK penduduk yang dikategorikan miskin ekstrim. Karena apa? Karena kalau nanti intervensi bantuan yang diberikan pada pemerintah daerah tidak tepat sasaran, tidak didatakan seperti ini, nanti akan kemana-mana. Nanti orang yang sudah bekerja misalkan mendapatkan beras, padahal dia mampu beli beras. Kemudian orang yang karyawan atau guru kadang-kadang ada mendapatkan bantuan sembako atau beras juga gitu. Nah, makanya di masing-masing desa harus di SK-kan. Nah, ini bisa menjadi program alternatif bagi adik-adik juga mendata masyarakat yang terindikasi miskin ekstrim di wilayah kecamatan yang menjadi lokus KKN. Lanjut. Nah, ini bicara desa, tentunya kita di pemerintah daerah tidak bisa membangun sendiri desa. Ada pentahelix yang dikenal dengan kolaborasi pentahelix, keterlibatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga pemerintah desa sendiri, karena pemerintah desa itu memiliki dana desa, dana yang dikelola oleh pemerintah desa untuk membangun, mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat juga, perguruan tinggi yang seperti kita laksanakan hari ini, kemudian pihak swasta bisa dilibatkan, dan media. Ini semua untuk pembangunan desa. Lanjut. Strategi-strateginya untuk peningkatan data, tadi saya bilang data sangat penting untuk pemberian intervensi, untuk pemberian bantuan. Ini adalah strategi-strateginya. Lanjut. Nah, kalau indeks desa membangun di Kabupaten Bekasi, kebetulan ada 4.523 desa, ini naik justru indeks desa membangunnya. Jadi naik, 140 tidak mengalami perubahan, dan 648 cukup besar juga, ini mengalami penurunan. Nanti ada datanya desa mana saja. Itu mungkin kalau ada di wilayah teman-teman sekalian menjadi lokus stunting, nanti bisa dibantu untuk peningkatan IDM-nya. Dilihat variabel-variabel, indikator-indikatornya apa aja, mungkin nanti bisa diberikan bantuan dari teman-teman mahasiswa. Lanjut. Nah, ini kita tadi 23 kecamatan, 179 desa dan 8 kelurahan. Untuk indeks desa membangunnya Kabupaten Bekasi 0,7741, kategori maju itu ada di ranking 12. Lanjut. Nah, ini perkembangan stratanya. Strata desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal. Mandiri sebanyak 51 desa, maju 10 desa. Kemudian seterusnya ini 47 desa mengalami turun nilai IDM-nya, 1 desa tidak mengalami perubahan. Lanjut. Nah, konsep percepatan kemajuan dan kemandirian desa. Kita bicara tentang desa, tadi sudah selesai dari stunting, kemudian kemiskinan. Karena ini temanya membangun desa mandiri, jadi saya jelaskan sedikit tentang desa. Ada yang menjadi desa sasaran ditetapkan berdasarkan rumusan pokok di level desa, kemudian rekomendasi di level kabupaten kota, provinsi, dan selanjutnya ditetapkan dengan SK desa, kemudian sasaran percepatan kemajuan dan kemandirian desa.
Kemudian diperlukan adanya sinergi program kegiatan. Sinergi program kegiatan dilakukan melalui program perencanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan. Jadi masing-masing desa punya juga dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan desa namanya RKPDes itu harus sesuai dengan apa yang disusun menjadi dokumen perencanaan yang ada di tingkat daerah. Penyusunan sinergi ini mengacu pada peta intervensi kondisi real desa yang menjadi desa sasaran. Kemudian pelaksanaan kegiatan, eksekusi semua pelaksanaan oleh semua unsur, baik pemerintah provinsi, kabupaten, desa, TNI Polri, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sesuai dengan tupoksi. Jadi seluruh kegiatan intervensi yang dilakukan di desa harus didampingi oleh unsur-unsur ini semua, agar agar pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi yang namanya kecurangan-kecurangan dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kemudian konsepnya kemandirian desa dengan adanya sinergi dan keseriusan di dalam pelaksanaan pengembangan desa, maka akan terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Nah, ini yang menjadi lokus KKN, mungkin nanti lebih detailnya bisa dijelaskan. Sudah hadir di sini Pak Sekcam Bojongmangu dan dari Cibarusah ya Pak ya? Oh, Bojongmangu juga. Cibarusah belum hadir ya? Oh belum, oke. Staf saya itu. Kenalan dong. Kecamatan Bojongmangu ada 6 desa, betul Pak? 6 desa ya, Desa Bojongmangu, Desa Karangindah, Desa Karangmulia, Desa Mendal Krisna, Desa Sukabunga, Desa Sukamukti. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman mahasiswa Pak, mungkin nanti bisa dilihat lagi data-data per desa yang indeks desa membangunnya masih kurang, nanti indikatornya apa, variabelnya apa, bisa dibantu melalui program kegiatan dari teman-teman. Kemudian mungkin yang miskin ekstrim ada di desa mana banyaknya, atau yang tingkat stuntingnya agak tinggi, nanti bisa menjadi lokus teman-teman mahasiswa melaksanakan KKN. Lanjut. Ya, mungkin sudah selesai materi dari saya. Kita nanti lanjutkan apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sesi tanya jawab dulu Pak, mahasiswa, apa langsung narasumber kedua? Nah, iya, di situ. Ini materi. Bagaimana Pak? Mau narasumber kedua atau langsung tanya jawab dulu? Narasumber dulu. Oke, ditahan dulu pertanyaannya ya. Kita ke narasumber kita yang kedua. Yakni Bapak Haji Endan Setiaganda, SPD SDM SI selaku Camat Bojongmangu. Dipersilahkan Pak. Jadi camat pagi ini berarti ya. Duduk aja dulu deh, sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini disposisinya 30 menit harus berhadapan dengan rekan-rekan yang super semua ya. Ya, seyogianya Pak Camat hadir karena hari ini ada pelantikan BPD
Jadi 30 menit yang lalu Pak Sekcam hadir dan baru duduk, kata Pak Kabid gantian ngasih materinya. Kita kasih materi dulu, tapi sambil menunggu materi nanti yang akan dipaparkan sedikit. Alhamdulillah, terima kasih panitia telah memberikan waktu. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua yang nanti akan berkunjung ke Bojongmangu, ya, KKN di sana. Siapa aja yang ke sana? Semuanya? Semuanya yang ada di sini semuanya ke sana. Ya, alhamdulillah, insyaallah kami nanti di sana siap dengan segala sesuatunya. Semoga bisa mensupport rekan-rekan semuanya untuk mengabdi di masyarakat Bojongmangu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, sambil menunggu materi, ya, sekilas perkenalkan, saya Endan Setiaganda. Endan Setiaganda, ya, N yang keduanya jangan sampai hilang, nanti berubah makna jadinya, ya. Kemudian Edan, nanti jadi Edan. Kemudian Setiaganda itu nama kakek, ya. Jadi jangan berpikir kok setia tapi ganda gitu ya. Buat teman-teman semuanya, insya Allah setia kok, setia pada satu. Sudah, ya. Izin Pak Kabid, nanti kalau kebetulan ini materinya ketika Pak Kabid menyampaikan untuk Bekasi semuanya sudah lengkap. Karena memang beliau sudah ya masternya gitu kan. Jadi semua materi terkait dengan membangun desa mandiri dan berkelanjutan insya Allah lengkap dari beliau, dan nanti kami hanya akan support data-data yang nanti teman-teman perlukan, dan nanti kita akan sowan ke sana. Ya, sekilas Bojongmangu itu Bandungnya Kabupaten Bekasi. Izin Pak Kabid, nyombong seetik gitu ya. Jadi sudah ada yang pernah ke Bojongmangu? Sudah tahu ya? Ada dataran tingginya, terus jalannya berkelok gitu ya. Saya 3 bulan di sana. 25 Maret kemarin saya baru menginjakan kaki di Kecamatan Bojongmangu bareng dengan Pak Camat. Jadi mungkin secara umum saya belum full tentang ke Bojongmanguannya seperti apa. Tapi 3 bulan itu ternyata sesuatu pisan di Bojongmangu teh, ya. Perjalanan dari rumah 1 jam 59 menit. Jadi di komunitas Sekcam saya kesebutnya Sekcam 95 km. Karena perjalanannya 95 km bolak-balik. Jadi alhamdulillah Pak Kabid berkah, ya. Di Bojongmangu itu teman-teman unik sekali. Saya berpikir katanya Bojongmangu Kecamatan Buangan Pak Kabid, paling jauh dari pusat kota, tapi paling dekat dengan pusat kabupaten, hanya 24 menit dari sana, ya, hanya 24 menit dari sana. Tapi kalau dari rumah, ya 1 jam 54 menit. Ya. Baik, dekat dari Ayan juga, ya, buat kayaknya betah sih kalau di Bojongmangu gitu. Satu hal teman-teman, ketika teman-teman ya mungkin yang sudah ke sana ya, sudah beranjak ke sana, bahwa Bojongmangu itu memang bikin betah, adem sadaya-dayana gitu, alhamdulillah. Ya, Varian. Ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan fun di sana. Kami dari unsur kecamatan akan support total apa yang misalkan nanti kita bahas di sana, apa yang nanti teman-teman butuhkan, data dan lain sebagainya, ya. Insya Allah pulang dari KKN di sana, ya nilainya kumlot semua, tenang aja, ya. Ya, sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan, mangga. Baik, ini Bojongmangu
dengan keadaan wilayahnya, bahwa Bojongmangu itu desa, pedesaan, ya, yang hari ini beranjak mau jadi kota. Kenapa? Bojongmangu itu latar belakangnya luas. Karena di belakang Kecamatan Bojongmangu kantor itu ada yang namanya Hyundai. Kecamatan lain di Kabupaten Bekasi nggak punya kayak Bojongmangu. Kenapa? Karena di belakangnya banyak banget mobil. Kita punya mobil Hyundai. Ya, nanti kalau ke sana nanti teman-teman akan saya kasih satu-satu. Brosurnya aja. Ya. Luas wilayahnya kita pesawahan sekitar siap dari Cibarusah. Ya, alhamdulillah. Kemudian batas wilayahnya jumlah penduduknya 30 ribuan, ya. Ini diambil dari akhir 2023 kalau tidak salah. Batas wilayahnya sebelah utaranya ada Kecamatan Cikarang Pusat. Dan ini merupakan pusat pemerintahan kita ada di sana. Punten, teman-teman ada yang dari Kabupaten Bekasi? Ada yang dari Kabupaten Bekasi, ya. Benerkeun lamun salah Akang ya, Akang lagi. Saya biasa disapa Akang di sana, makanya disebutnya Kang Sekcam, ya. Saya jarang dipanggil Pak Sekcam. Kenapa? Filosofinya simple aja. Ketika Pak itu sekatnya lebar, tebel. Kalau Akang main insya Allah deket lah. Kalian bisa buktikan nanti di Kecamatan Bojongmangu. Kemudian sebelah timurnya ada Kabupaten Karawang, ya. Kita punya jembatan yang kemarin dulu dibangun sama Pak Kabid. Tahun berapa Pak Kabid? Ya, alhamdulillah perencanaannya, alhamdulillah kita jadi connectingnya langsung. Walaupun memang mungkin kemarin agak viral juga di TikTok, katanya jalan ke pusat ke pusat pariwisatanya, katanya jalannya jembatan ya, turun jalannya. Mungkin mau naik kelas besok insya Allah. Sebelah selatannya Kecamatan Cariu, Bogor. Kemudian sebelah barat ada Cibarusah, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Lanjut. Ini nanti teman-teman akan bertemu dengan 6 desa. Ada Karangmulia, ada Karangindah, ada Bojongmangu. Jadi desanya Bojongmangu terletak di kantor kecamatannya terletak di desa Bojongmangu. Namanya Kecamatan Bojongmangu. Ke depan kita punya gerbang tol namanya Bojongmangu. Cikampek teu aya gerbang tol Karawang Timur, Karawang Barat. Di Bojongmangu mah Kabupaten Bekasi punya. Pak Kabid serina seri koneng. Kabid mal menang mahal Bojongmangu mah. Sukabunga, Sukamukti sama Medal Krisna. Ya, itu desa yang nanti akan teman-teman kalaupun misalkan di sekian ini terbagi menjadi 6 desa, ya insya Allah nanti akan terlihat di sana potensi-potensinya seperti apa. Lanjut. Coba yang kembali tadi. Ini peta ya, lain jamur kancing lain. Peta ceritanya itu teh, cuman kecil ya. Berikutnya. Nah ini besok hari Jumat akan dilantik perpanjangan 8 tahun. Iklan aja. Ini adalah Kades Bojongmangu, ya, semuanya laki-laki. Belum ada perempuan, ya, semuanya pejantan tangguh. Ada Karangmulia, Karangindah, terus Sukabunga, Medal Krisna, sama Sukamukti. Ini kepala desanya saya cek, alhamdulillah mereka kemarin ketika rapat bahwa akan ada kegiatan di Bojongmangu, insya Allah mereka welcome. Katanya kalau ada teman-teman mahasiswa seru. Aktivitas desanya terbantukan. Dateng ngapain di sana gitu ya. Ya mudah-mudahan yang di Bojongmangu mah potensi pengusaha mudanya wow. Ya insya Allah mudah-mudahan ya buat yang ini. Berikutnya. Ini potensi di Karangindah, BUMDesnya berjalan dengan baik. Ada perkebunan, UMKM, pertanian sawah tada hujan. Ya seperti teman-teman lihatlah ya yang sudah ke Bojongmangu. Memang ketika momen situasinya
cuaca dan lain sebagainya tidak mendukung, ya mereka bisa mengambil alternatif lain dari ini semuanya. Jadi insya Allah masyarakatnya sudah sudah kuat lah ya. Nanti pulang bawa ke sini bawa kerupuk yang kalau saya bilangnya kerupuk apa Pak Kabid, steer racing. Kerupuknya satu bisa buat sebulan. Gede banget. Berikutnya, ini Karangmulya kita punya Situ Abidin. Ketika di Bandung sana punya Situ Patenggang, kita punya Situ Abidin. Bagus tempatnya. Ya, view-nya yang kalau kata anak kekinian mah instagramable. Ya. Yang namanya Instagramnya di Mebel maksudnya, di pinggir kali gitu. Terus ada pertanian sawah dan petani jamur juga ada, dan pengrajin anyaman bambu. Potensi bambu di Bojongmangu sangat-sangat tinggi karena memang loba ronggos. Apal ronggos? Ya, kalau yang kesinian mah pasti apal namanya ronggos. Tapi kalau yang sudah modern mah ya nggak tahu lah, pokoknya kebun yang isinya pohon bambu semuanya, ya. Dan potensinya diambil sama namanya Kang Dayut ya, Pak Kasih ya. Alhamdulillah itu menjadi UMKM inian kita, unggulan kita, ya. Jadi semuanya serba bambu. Motor Valentino Rossi dari bambu, betul. Fortuner apalagi itu sudah kita go kabupaten kota, belum go internasional. Ya, nanti insya Allah kepemimpinan Pak Camat yang baru ini insya Allah bisa go nasional dulu deh sebelum go internasional. Insya Allah nanti ketika teman-teman dari UBP ini hadir ke sana, karena banyak relasinya bisa digaungkan lagi potensi-potensinya. Berikutnya, kemudian ada di Bojongmangu ada Puncak Pasir Puntang, ya. Ini ada petilasan juga, pertanian sawah, pengrajin bambu juga ada UMKM, hampir sama sih memang ya. Hanya memang ada sedikit-sedikit, nanti teman-teman bisa bantu kita untuk korek apa sih potensi yang ada di sana. Jadi ambil yang baiknya, tinggalkan yang terbaiknya, gitu ya. Bisa ya, nanti ambil dari Bojongmangu yang baiknya, teman-teman tinggalkan yang terbaik untuk Bojongmangu. Mantap lah pokoknya mah. Berikutnya, Desa Sukamukti. Ini ada lab oge dijadikan usaha, ya, yang katanya terbuang dan sebagainya. Kita kurangin lah penggunaan kertas, ya. Kemudian kerajinan bambu, pesawahan. Kita punya gunung. Di Bojongmangu kita punya gunung. Tetanggaan jeung Karawang maksudnya. Ya, lanjut. Kemudian Desa Sukabunga, ini TPS 3R-nya ada. Kemudian BUMDes-nya juga berjalan. Kemudian ada pasar tradisional di sini. Kita punya pasar, ya. Katanya kecamatan kalau punya pasar itu udah jadi kecamatan kota. Kita udah punya. Berikutnya, Medal Krishna. Kita ada Situ Bedeng, kita punya 2 ya. Tadi Situ Abidin, ada Situ Bedeng juga. Kemudian pertanian sawah sama pemancingan. Juga di sini tuh di Medal Krishna itu lucu. Kenapa? Karena desanya terbelah sama jalur tol. Kemudian kalau mau nyebrang itu harus muternya jauh sekali, ya. Iya, siap. Oke, lanjut. Berikutnya, mangga. Silakan. Akang fokus ya. Ya, lanjut. Kita singkat saja. Ini ya akses terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Bojongmangu. Kita punya lahan pertanian dan perkebunan. Kita juga ada industri besar. Kita punya 12 perusahaan besar. Salah satunya Hyundai, kemudian Honda, kita ada di sana. Honda tuh ada di sana. Terus Jusin juga semen, ya.
kita punya banyak industri. Insya Allah 12 perusahaan besar itu bisa berkontribusi untuk wilayah. Bukan hanya mengambil sumber daya alamnya saja, tapi sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan untuk mereka dan bermanfaat juga untuk sekitarnya. Berikutnya ada pariwisata, ini sedang kita kembangkan situ-situ yang ada di sana, kemudian trek-trek yang seneng ngetril, bukan ngedrill ya. Kalau teteh-teteh senangnya ngedrill mulu ya. Kemudian ada infrastrukturnya yang hari ini mungkin teman-teman ketika nanti hadir ke sana memang sedang ada pembangunan jalan ya. Agak sedikit terganggu tapi insya Allah ini tidak terlalu mengganggu teman-teman karena mobilisasinya dan akses jalannya pun nanti akan menjadi sebuah pengalaman yang lain daripada yang lain untuk di Bojongmangu ya. Lanjut. Kita punya kalau Melinda Group kalah sama Karawang. Ya, Karawang udah banyak kan Pak Kabid, ya. Tapi memang ini seninya kita ambil yang ketradisionalannya. Ya, kita punya produk tersendiri gitu. Kita punya kekhasan tersendiri. Situ ada pasir puntang, ada jembatan, pesawahan. Lanjut. Ini pengembangan pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur. Alhamdulillah Bapeda sangat support untuk wilayah ke Bojongmangu. Jadi ke depan gelontoran usulan dan sebagainya ya sekalian minta aja nih depan teman-teman jadinya ya. Jadi insya Allah Bojongmangu akan menggeliat gitu ya. Dan pemanfaatan tadi yang tadi teman-teman tinggalkan akan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pemanfaatannya. Lanjut. Baik, ini tantangannya yang perlu kami atasi mulai dari bicara kemiskinan memang kita itu di jalan, rumahnya di pinggir jalan, di belakang rumahnya itu kebanyakan apa Pak? Ya jurang ya, apa sih namanya ya? Jadi posisinya apa ya? Tidak ngegelompok, apa sih bahasa? Tidak berkelompok gitu. Jadi masing-masingnya masih dalam jalur yang lucu sih menurut saya, tapi memang inilah tantangannya. Gimana untuk bisa kita mengembangkan potensi yang ada. Pengelolaan lingkungan, ketika industri muncul, otomatis ada plus minusnya. Salah satunya lahan pekerjaan terbuka, tapi memang dibutuhkan potensi diri kita. Ada PT tapi kitanya tidak berpotensi, sama aja gitu. Kita bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut, tapi kitanya tidak membuild diri kita, tidak explore diri kita, sama saja gitu ya. Dan itu semuanya ketika memang potensi itu ada, ditambah dari potensi yang kita punya, insya Allah apa yang mereka atau masyarakat butuhkan, insya Allah bisa terpenuhi dengan adanya di potensi-potensi yang hadir di Bojongmangu. Sekarang banyak sekali ya istilah mulai dari perusahaan, bahkan teman-teman yang berjiwa muda pun sekarang sudah berpikirnya sudah ingin jadi pengusaha. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya sowan ke wilayah-wilayah dan usia 30 tahunan itu mereka sudah punya perusahaan sendiri ya. Bagus sekali. Nanti akan lebih nge-explore kita di sana, kita banyak ngobrol nanti. Insya Allah ini bisa masukan-masukan dari teman-teman untuk para entrepreneurship yang masih gen apa nih angkatan teman-teman ya, bisa dikembangkan lebih lanjut. Pendidikan dan kesehatan yang tadi Pak Kabid utarakan, stunting, kemudian ada kita punya program memberikan asupan gizi untuk para lansia tunggal, itu sering kita laksanakan. Dan Pak Kabid udah hampir 4 tahun berjalan ya. Ada misalkan ada ibu-ibu yang sudah lansia tapi sendiri tinggalnya, kita pasok untuk makan dan kebutuhan sehari-harinya. Dan itu betul-betul kita perhatikan ya. Baik teman-teman,
Satu hal yang saya pegang ketika kita mau membangun sebuah wilayah, saya mengistilahkan silaturahmi dan komunikasi. Ketika kita mau bersilaturahmi dan ketika kita lahirkan komunikasi yang baik, apapun yang kita ingin capai, apapun yang kita ingin programkan, insya Allah itu akan terwujud. Kenapa? Dengan bersilaturahmi, maka akan lahir komunikasi antar kita, antar pemerintah dengan masyarakat. Oleh karenanya, saya pegang teguh bahwa pelayanan terhadap masyarakat itu utama. Sejatinya, ketika kita melayani dan orang yang kita layani itu bahagia, bukan mereka yang bahagia, tapi kitalah yang bahagia. Kenapa? Karena kita bisa memberikan diri kita untuk mereka. Kita menghilangkan diri kita untuk mereka. Peran kita kesampingkan dulu untuk mereka. Dan itu menjadi pegangan kami di Kecamatan Bojongmangu. Kita punya tagline Bojongmangu bisa. Bekerja ikhlas, selaraskan aksi. Seperti itu mungkin mohon maaf pemaparannya mungkin agak kurang ngeblur dan lain sebagainya karena 30 menit yang lalu saya didisposisikan untuk berbicara di hadapan rekan-rekan yang super semuanya ini, ya. Jadi mohon maaf jika ada satu dan lain hal yang kurang berkenan. Boma Bojongmangu. Boma teh Bojongmangu. Ya. Ada bentuk daun bambu, kemudian O-nya ada dari ukuran bambu, M-nya itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, A-nya segitiga emas, mulai dari Bogor, ya, Karawang, sama apalagi satu lagi. Nah, itu insya Allah menjadi filosofi kita untuk membangun Bojongmangu menjadi Bojongmangu yang lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk narasumber ketiga, kepada Bapak Sutaryan SE selaku Camat Cibarusah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid dari Bapenda, Pak Sekcam dari Bojongmangu, teman-teman. Yang saya hormatkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Buana Pejuang Karawang ya. Mohon maaf nih, nama saya Sutaryan. Di hari ini cukup kaget juga Pak. Saya dapat di posisi jam 8:30, jadi materinya apa ya gitu. Tapi ini aja ya, nama saya Sutaryan gitu. Kalau ada yang kurang paham nanya aja gitu ya. Bojongmangu itu Cibarusah itu 7 desa ya. Nah 7 desa itu Ridho Gali, Ridho Mana, Sirnajati. Nah Ridho Mana itu sekarang ini jalannya terputus ya, karena ada pembangunan desa Sirnajati dengan Cibarusah Kota itu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kalau ke sono mungkin bisa ada yang mandu lah, Cibarusah Kota, Sindang Mulia. Kalau untuk desa mandiri itu di sana itu baru 1 ya, namanya Wibawa Mulya. Itu desa yang mandiri 1. Jadi ini tadi Bojongmangu lengkap banget ya.
gitu. Ya mungkin nggak jauh beda nih karena saya nggak bawa ini. Kalau Bojongmangu Bojongmangu lagi apa Cibarusah itu nggak selengkap Bojongmangu ya. Bojongmangu kan ada ini apa namanya perkebunan, ada pohon ini. Kalau Cibarusah itu pertanian dengan perumahan aja gitu. Jumlah penduduk 102.390-an lah gitu dari 7 desa itu. Mungkin desa-desa yang pertaniannya itu kan adanya di 3 desa itu gitu. Mohon izin Pak, saya juga baru di situ ini Pak, jadi belum paham banget wilayah gitu. Saya baru 3 bulan tugas di Kecamatan Cibarusah, jadi ini harusnya tupoksinya Ekbang ini ya. Saya pelayanan publik ini kayak rada-rada gagah nyambung ini Pak, jam di posisi. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang diperlukan nanti kami komunikasi aja gitu. Mungkin dari adik-adik ada kekurangan apa, kecamatan siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa itu gitu. Mungkin dari saya aja nggak terlalu banyak ini. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin ada 3 lah ya. Kita kasih 3 sesi tanya jawab. Bisa mengajukan tangan untuk mahasiswa yang ingin bertanya dan ditanyakan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Manajemen. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Endan Pak Endan selaku pemerintahan di Kecamatan Bojongmangu ya Pak. Nah, waktu saya survei di Kecamatan Bojongmangu itu ada beberapa keluhan nih Pak dari warga. Nah, di sini saya ingin menanyakan. Bahkan dicatat. Ya mungkin solusi dari Bapaknya supaya kita bisa bantu gitu, support dari mahasiswanya. Nah, keluhannya ini seperti ini Pak. Jadi ada pembangunan tol kan ya Pak, yang nanti tadi dibrandingkan sebagai tol Bojongmangu. Nah, itu ternyata memberikan dampak kepada warga kan. Yang pertama adalah karena pembelian lahannya katanya murah gitu. Terus yang kedua adalah tadi disebutkan bahwa Bojongmangu itu sawahnya tak ada hujan Pak. Nah, ketika pembangunan tol itu nggak hujan-hujan Pak. Nah, petani itu kayak mengeluh, ini gimana ya nggak hujan-hujan gitu. Nah, mungkin yang kita tanyakan adalah bagaimana peran dari kecamatan ini untuk membantu ya, mungkin kita buat hujan buatan ataupun pengaliran air atau bagaimana supaya tetap bisa bisa produksi gitu, sawahnya tetap bisa panen tepat waktu juga. Nah, karena keluhannya nggak panen-panen seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya, terima kasih. Mau ditampung dulu Pak? Apa lanjut dulu? Tampung dulu berarti ya Pak? Mangga, ada lagi yang ditanyakan? Bisa acungkan tangan? Gak ada? Cukup kayaknya Pak. Masih malu-malu kayaknya. Oh, ada. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yonas Topan Alibasa dari Teknik Industri. Kebetulan saya melakukan KKN di Desa Ridogali ya Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Saya ingin menanya Pak, kan selama Bapak 3 bulan di Ridogali, di Cibarusah, potensi apa sih Pak yang bisa digali di Ridogali? 1. Terus yang kedua kan saya melihat tuh sekitar daerahnya tuh banyak pertanian ya Pak ya. Namun tadi sudah disinggung oleh Bapak Pak Kabid, kalau daerah Cibarusah itu kesulitan air. Nah, bagaimana sih Pak langkah yang sudah diambil dari pihak kecamatan untuk mengatasi kekurangan air dan juga menggali potensi UMKM? Mungkin seperti itu aja Pak, terima kasih. Oke, 1 pertanyaan terakhir. Ada lagi? Yuk, jangan malu-malu yuk.
Mau KKN di desanya yuk. Ayo, satu lagi. Kayaknya nanti cek bahasa Sunda mah ceyahna nanti di wilayah pasti. Oh, iya sih, bener Pak, bener. Cukup berarti apa ya? Cukup lah. Ada. Oh ada. Harus bilang cukup dulu biar muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang dari Fakultas Hukum Angkatan 21 yang kebetulan KKN di Desa Karangindah, Kecamatan Bojongmangu. Jadi yang saya mau tanyakan itu perihal air yang jarang di sana gitu. Jadi permasalahan ini tuh sudah ada dari zaman sebelumnya. Nah, dari pemerintah sendiri untuk kendalanya itu kurang lebih apa gitu Pak? Bisa disampaikan di sini? Baik, terima kasih. Iya. Oke, cukup ya. Kita close pertanyaannya. Mangga, Bapak. Terima kasih Silakan. Siti Aisyah ya. Ya alhamdulillah. Salam kenal dan ya betul. Sampai hari ini Bojongmangu sedang sedang bangkit terkait dengan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan tol Japek berapa Pak? Japek 2. Ketika ada pembangunan, ketika ada perubahan, otomatis ada hal-hal yang berdampak ya. Bicara tol itu bicara proyek strategis nasional. Kita di pemerintahan kecamatan memang sebelumnya perlu tahu dulu, karena memang 3 bulan sebelumnya itu sudah ada dan jauh sebelumnya juga sudah ada, memang terkait dengan lahan, harga dan lain sebagainya, pihak kecamatan tidak bisa berbicara lebih, apalagi terkait dengan proyek nasional. Yang saya tahu kalau udah proyek urusan nasional ya sudah, tinggal kita menyiapkan ketika memang harus ada relokasi, direlokasi masyarakatnya. Ketika memang harus itu dibeli oleh nasional, ya sebagai warga negara ya kita nurut saja gitu. Yang penting ketika memang relokasi itu ada dan menguntungkan untuk masyarakat, harga dan lain sebagainya, sepertinya bicara nasional kita dari pihak pemerintah memang tidak bisa berbicara lebih atau mengusulkan dan lain sebagainya. Hanya mungkin berkoordinasi dengan desa, karena memang peluangnya memang adanya di desa. Kita hanya bentuk koordinasi saja. Mengusulkan ya tidak bisa, hanya menampung aspirasi dari mereka, solusi terbaiknya seperti apa, seperti itu. Dan betul bahwa ketika proyek itu hadir, ya pembebasan lahan besar-besaran sekali, ya. Jadi saya juga belum eksplor secara mendalam, apa panggilnya, Ais, ya, belum eksplor secara mendalam. Jadi nanti sama-sama kita akan coba gali lagi kok bisa seperti itu, karena informasinya nanti akan ada lagi proyek tol jalur Bogor ya, ada lagi informasinya sih, tapi ini belum tahu gitu. Jadi supaya tidak terulang lagi kejadian di awal yang proyek itu, antusias memang betul antusias gitu kan. Bojongmangu sudah menjadi titik pandang masyarakat di luar sana gitu kan dengan adanya akses ini. Tapi dampaknya itu harus betul-betul kita pikirkan. Selanjutnya terkait dengan air, beberapa minggu yang lalu Pak Camat langsung ke memantau atau ninjau terkait dengan PDAM di sana. Betul Pak Kabid, kita pun sedang mencari solusi terbaik. Tadi saya utarakan ketika di sana sudah baik dan hadir teman-teman di sana untuk melahirkan yang terbaik, solusi yang kami harapkan, produk-produk pemikiran yang brilian itu sangat-sangat kami
apa ya, sangat-sangat yang kami inginkan gitu. Konsepnya seperti apa biar, karena jalurnya kos terkait dengan kebutuhan air itu sangat langsung ke Karangindah ya. Jadi memang di pertengahan itu harus ada apa ya namanya, penampungan air tuh yang dari PAM itu Pak Kandi. Jadi jalurnya memang terlalu jauh. Kemudian debit air kita dari Cibeet, ya. Kemudian jauh ke sana aliran airnya tuh ya nggak nyampe gitu. Makanya dan alhamdulillah sekarang terkait dengan air hujan sudah mulai hadir ya. Jadi berkah juga sih. Di sisi lain yang lain kebanjiran, kita berkah karena Bojongmangu nggak pernah banjir, ya. Khawatir kalau Bojongmangu banjir, apa kabar nanti Pebayuran sana gitu ya. Jadi memang 1 air, 2 akses jalan, 3 dampak dari pembangunan jalan itu yang memang sedang kita cari solusi terbaiknya, ya. Dan kita terus berkoordinasi dengan pihak terkait, karena informasinya PDAM itu akan membangun berapa ribu titik gitu. Hanya saja mungkin karena memang jumlah masyarakat yang mau apa namanya ya, buka apa sih Pak Kandi kalau PDAM tuh ya pasang barunya itu prosentasenya dengan kosnya itu lebih besar kosnya. Jadi harus ada solusi terbaik, nanti harusnya seperti apa. Nanti teman-teman mungkin bisa dari ranah hukumnya seperti apa, kemudian dari unsur lainnya juga seperti apa, agar titik terjauh bisa, si air itu bisa terjangkau di titik terjauh. Titik terjauhnya desa Karangindah ya. Karena aliran ada Pak Kabid, aliran ada, hanya nggak sampai ya. Tinggal berapa? Tinggal 50% lagi itu ya yang di Karangindah itu. Jalurnya sudah bisa, hanya apa ya? Kemampuan kapasitas si airnya itu nggak nyampe ke sana gitu. Solusinya ya tengah-tengah itu harus ada lagi apa namanya Pak kalau di PAM itu booster. Nah itu mungkin solusi yang saat ini baru kita pikirkan. Ke depan ketika teman-teman hadir di sana, oh iya Kang, ini kayaknya bagus begini. Ini kayaknya bagus begini. Jadi produknya kita itu ada gitu ya. Jangan sampai produknya KKN tuh apa namanya? Pelang jalan gitu ya. Ya bener ya, pelang jalan. Terus punten, saya lihat di kecamatan saya di sana di Lembur di kampung, produknya dari drum dibelah, digetok-getok, dicat, terus tulisannya ya minimal estetikanya ada gitu ya. Seret, selesai, pancang. Kan di situ ada nama besar. Ada nama besar kampus kita gitu. Jadi produk itu harus mencerminkan orang yang menciptakannya insyaallah. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa dari UBP ketika nanti di Bojongmangu, ketika nanti di Cibarusa akan berbeda dengan teman-teman yang kebiasaan lainnya di KKN. Dan kami berharap di kecamatan ada sebuah pemikiran yang brilian yang bisa, kalau langsung mungkin tidak mungkin juga ya, tapi kita punya proses di sana untuk bisa menjadikan masyarakat kita langsung menikmati atau prosesnya, oh ya memudahkannya seperti apa dan bisa dirasakan dan bisa membantu yang jelas seperti itu. Pemerintah kecamatan support untuk itu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas di aula kecamatan. Oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ridau Galih ya. Ridau Galih itu daerahnya persawahan. Masyarakat situ masih tani lah. Taninya pun itu setahun 2 kali nggak kayak orang-orang gitu. Karena nanti kalau ada hujan ya nanam, kalau enggak ya enggak gitu. Dia pakai yang lain lah gitu, mungkin usaha yang lain. Tapi rata-rata orang situ itu petani gitu. Nah kembali lagi tentang air gitu. Air itu
di tahun lalu itu Cibarusah yang betul mengalami kekeringan yang panjang. Tapi upaya dari Kecamatan Cibarusah itu kita buat CSR atau dari dinas-dinas terkait kita itu ada tahun lalu itu ada LO-nya dari Badan Pendapatan Daerah. Itu kita disuplai melalui tangki gitu. Jadi ini desa ini nih, kampung ini, dusun ini, oh dia keringan, kepala desa telepon kirim, kepala desa telepon kirim. Sama juga Bojongmangu tahun lalu juga begitu, ada yang kekeringan. Itu waktu itu LO-nya masih Bapenda. Itu dikirim pakai tangki gitu. Itu upaya-upaya di kecamatan ya dalam mengatasi kekeringan di wilayah-wilayah itu. Tapi kalau untuk yang Cibarusah Kota, Cibarusah ini itu kan sebagian udah ada PAM lah gitu. Yang sebelah sono itu di Rogali, Sinarjati itu belum ada PAM. Nah itu salah satu mengatasi kekeringan itu dengan mensuplai. Karena dia masing-masing di warga itu dia udah punya gelonteng masing-masing gitu. Jadi pada musim hujan dia nampung tuh ada gelontengnya. Nanti kalau dia sedot itu yang saya itu gitu. Karena daerah pertanian itu tinggal segitu aja gitu. Jadi pertanian itu 65% lah, 30%-nya itu pemukiman gitu. Itu daerah Sindang Mulia, Biba Mulia, gitu. Cibarusah Kota itu kan udah. Kalau Sirnajati, Sirnagali, Ridomana, gitu. Itu kan pertanian ya. Kalau udah pernah terus. Mungkin itu aja. Kalau ada yang kurang yang lain gitu mungkin bisa jawab. Makasih. Izin Pak Sekcam, Pak Kasih nambahkan untuk tadi pertanyaan terkait dengan pembebasan lahan ya akibat pembangunan jalan tol. Pastinya kalau tadi sudah disampaikan Pak Sekcam, yang namanya proyek nasional itu pasti sudah melalui pengkajian yang sangat panjang. Pengkajian sangat panjang, kemudian estimasi untuk biaya penggantian pembebasan lahan juga pasti sudah dipikirkan matang-matang. Cuma namanya jual beli ya pasti ada dua sudut pandang yang berbeda. Pasti ada yang beranggapan terlalu murah atau terlalu apa, karena itu kan hak miliknya dia gitu ya. Yang pasti dari pemerintah pusat pasti sudah memikirkan ini secara ini. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang ditimbulkan dari pembangunan proyek nasional tadi, seperti halnya di pembangunan tol Cimanggis Depok, itu juga izin Pak Sekjen ada ini juga waktu itu kendalanya pembangunan tersebut mengorbankan satu gedung sekolah SMA harus direlokasi. Nah itu kondisi-kondisi seperti tadi tentunya mereka pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaiknya dengan memanggil juga pihak konsultan pembangun jalannya waktu itu Wika Wijaya Karya ya. Itu solusi-solusi pasti ditempuh. Kepala desa juga ikut terlibat. Nah makanya apabila nanti di pembangunan jalan tol Bojongmangu nanti menemukan kendala-kendala seperti ini, mohon disampaikan saja ke Pak Bupati, tembusan Bapeda. Insya Allah nanti kan kita fasilitasi untuk jalan keluarnya gitu Pak. Izin. Kemudian terkait dengan kekeringan sudah disampaikan Pak Sekjam dan Pak Kasih. Kalau kami dari pemerintah daerah pasti mengkoordinasikan program kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi kekeringan. Baik itu bencana kekeringan air bersih maupun kekeringan sarana prasarana pertanian. Dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air itu ada bidang tersendiri khusus mengatasi tentang pengelolaan air untuk irigasi, untuk normalisasi. Nanti bisa apabila memang membutuhkan pembangunan irigasi yang tersistematik di Bojongmangu, nanti kami sampaikan pasti dari dinasnya akan menindaklanjuti. Kemudian terkait dengan tahun kemarin juga Bapak ya, kita ada bencana kekeringan hampir berapa bulan itu, hampir 2 bulan itu bahkan kekeringan krisis air bersih. Jadi untuk minum aja susah ya Pak ya. Tapi kita alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak PJ Bupati
dikoordinasikan semua perangkat daerah itu dinas-dinas yang ada untuk memberikan bantuan berupa air bersih, dikirim air bersih bergalon-galon, terus pakai truk, tangki, udah dikerahkan semua ke sana. Dan kita juga punya yang namanya dinas BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu harus memikirkan ke depannya seperti apa. Jadi tidak hanya mengobati tapi juga mencegah gitu, mencegah terjadinya kekeringan. Nanti mereka akan membuat semacam kajian untuk penanggulangan kekeringan di wilayah. Dan itu sudah nanti akan ditindaklanjuti rencana tersebut oleh dinas-dinas yang terkait gitu mungkin. Terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab ya? Sudah cukup sesi diskusinya ya? Tidak ada lagi kan yang mau bertanya? Nanti bertanyanya di aula saja katanya, aula kecamatan langsung ya Pak ya? Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mengingatkan jangan lupa nanti jam 1 siang ya, di aula 1 bakal ada pembekalan lagi. Ya, jangan dulu pulang. Terima kasih banyak sebelumnya kepada para hadirin sekalian yang telah menyimak dari acara awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas ulah kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.